Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Sebelum memulai video ini, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Apakah kalian menyukai film? Apakah kalian tahu sebuah film yang berjudul Marie Story? Film ini merupakan adaptasi dari kisah nyata yang menceritakan seorang gadis bernama Marie Hortin yang selama hidupnya selalu berada dalam kegelapan dan kesunyian. Singkat cerita pada film ini adalah pada tahun 1885, seorang gadis bernama Marie Hortin, putri seorang seniman sederhana dan istrinya, yang lahir tuli dan buta, serta tidak dapat berkomunikasi dengan dunia di sekitarnya. Merasa putus asa untuk menemukan hubungan mereka dengan Marie dan menghindari mengirimnya ke rumah sakit jiwa, keluarga Hortin mengirimnya ke Institut Lernaï di Prancis Tengah, di mana Ordo Biarawati Katolik mengelola sekolah untuk gadis tunarungu. Dari film tersebut, apa yang membuat Marie berbeda dengan orang pada umumnya? Marie merupakan gadis penyandang tunanetra sekaligus tunarungu yang berhasil keluar dari kegelapan dan kesunyian sehingga dapat mengubah sisa hidupnya. Karena sudah membahas sedikit tentang tunarungu, selanjutnya akan saya bahas lebih lanjut tentang konsep dasar anak dengan hambatan pendengaran atau tunarungu. Definisi dari tunarungu adalah, menurut Hallahan dan Kaufman, tunarungu merupakan istilah bagi orang yang kurang dapat atau kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat. Selanjutnya adalah jenis-jenis tunarungu. Menurut Melinda, terdapat 3 batasan dalam mengelompokkan tunarungu, yaitu: pertama, kurang dengar, namun masih bisa menggunakannya sebagai sarana utama untuk menyimak suara cakapan seseorang dan mengembangkan kemampuan bicaranya. Yang kedua, tuli atau deaf, yaitu mereka yang pendengarannya sudah tidak dapat digunakan sebagai sarana utama guna mengembangkan kemampuan bicara. Yang ketiga, tuli total atau totally deaf, yaitu mereka yang sudah sama sekali tidak memiliki pendengaran sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimak dan mengembangkan bicara. Selanjutnya adalah klasifikasi tunarungu berdasarkan saat terjadi kehilangannya. Yang pertama, tunarungu bawaan. Ketika lahir, anak sudah mengalami atau menyandang tunarungu dan indera pendengarnya sudah tidak berfungsi lagi. Yang kedua, tunarungu setelah lahir. Terjadinya tunarungu setelah anak lahir yang diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit. Selanjutnya adalah penyebab tunarungu. Kehilangan pendengaran bisa disebabkan oleh: pertama, faktor genetik. Yang kedua, ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak Jerman atau rubella. Yang ketiga, komplikasi ketika melahirkan. Dan yang keempat, penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan alat-alat pendengaran bagian tengah dan dalam. Selanjutnya adalah karakteristik tunarungu. Yang pertama, karakteristik fisik. Cara berjalannya kaku dan sedikit bungkuk. Gerakan matanya cepat, agak beringas,
gerakan tangan dan kakinya cepat atau lincah, lalu pernafasannya pendek dan agak terganggu. Yang kedua, karakteristik intelijensi. Tidak semua aspek intelijensi anak tunarungu terhambat. Yang mengalami hambatan hanya bersifat verbal, misalnya dalam merumuskan pengertian, menarik kesimpulan, dan meramalkan kejadian. Yang ketiga, karakteristik emosi. Anak tunarungu mampu melihat semua kejadian, akan tetapi tidak mampu untuk memahami dan mengikutinya secara menyeluruh, sehingga menimbulkan emosi yang tidak stabil, mudah curiga, dan kurang percaya diri. Lalu yang keempat, karakteristik sosial. Dalam pergaulan, anak tunarungu cenderung memisahkan diri, terutama dengan anak normal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk melakukan komunikasi secara lisan. Dan yang kelima, karakteristik bahasa. Sedikitnya kosakata yang diketahui sulit dalam mengertikan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan, lalu sulit mengartikan kata-kata abstrak, kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Yang selanjutnya adalah layanan pendidikan. Ditinjau dari segi jenisnya, layanan pendidikan bagi anak tunarungu meliputi: pertama, layanan umum. Layanan pendidikan yang biasa diberikan kepada anak normal meliputi layanan akademik, latihan, dan bimbingan. Kemudian, layanan akademik bagi anak tunarungu yaitu mencakup mata pelajaran yang biasa diberikan, tetapi terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan ciri khas layanan bagi anak tunarungu. Lalu, layanan bimbingan terutama diperlukan dalam mengatasi dampak kelainan terhadap aspek psikologisnya, serta pengembangan sosialisasi siswa. Selain layanan umum, terdapat juga layanan khusus. Pertama, layanan bina bicara yang merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan anak tunarungu dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dalam rangkaian kata-kata. Yang kedua, layanan bina persepsi bunyi dan irama merupakan layanan untuk melatih kepekaan terhadap bunyi dan irama melalui sisa-sisa pendengaran. Komunikasi tak hanya lewat suara. Komunikasi bisa berbentuk apa saja, termasuk tanpa produksi suara, misalnya isyarat bahasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.